Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan pertama ya dalam materi Bahasa Arab 1 di Prodi PGMI. Pada kesempatan pertama ini Ibu akan memberikan kalian pandangan tentang visi misi institut, fakultas dan prodi. Ya, yaitu Prodi PGMI. Kenapa sih perlu ada orientasi di awal pertemuan? Karena kita perlu adanya kesepakatan bersama, perlu adanya niatan bersama, perlu adanya world view yang sama, pandangan hidup yang sama, supaya semua yang berjalan selama 16 pertemuan nanti bisa berjalan dengan lancar, tanpa kendala, dan semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Sebelum kita memasuki tentang visi misi institut, fakultas, dan prodi PGMI, Ibu akan menerangkan kepada kalian perbedaan antara visi dan misi. Sebenarnya mudah, visi itu lebih pada impian, cita-cita, masa depan yang masih panjang, itu visi. Visi. Kamu ingin jadi apa di 2030 tahun ke depan? Ingin jadi apa? Ingin jadi guru madrasah ibtidaiyah yang profesional, berakhlakul karimah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian misi adalah saat ini atau masa kini, yaitu kamu sebagai mahasiswa, langkah-langkah apa yang kamu ambil untuk mencapai impianmu, untuk mencapai yang kamu inginkan di tahun 2030 itu. Berarti kan ada 10 tahun ke depan yang harus kamu isi dengan statement-statement, kiat-kiat, trik-trik yang bisa mengantarkan kamu menjadi tenaga pendidik yang profesional di atas rata-rata, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya? Visi itu adalah pandangan hidup yang masih jauh, impian yang belum diperoleh tapi harus diciptakan, sedangkan misi adalah kiat-kiat, trik-trik untuk mencapai impian tersebut. Selanjutnya, di sini harus dipahami bahwasanya visi dari IAIN Umetro adalah pada tahun 2027 IAIN Umetro Lampung menjadi sentral pendidikan Islam yang unggul, berakhlak mulia, kompetitif, dan profesional pada tingkat wilayah Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan keilmuan yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi impian institut kita adalah pada tahun 2027 menjadi sentral pendidikan Islam di Sumatera, se-Sumatera, ya, yang unggul, yang pasti di atas rata-rata, dan tetap berakhlakul karimah, kompetitif, mempunyai daya saing yang kuat dengan perguruan tinggi lainnya, dengan lulusan perguruan tinggi lainnya, dengan mahasiswa perguruan tinggi lainnya se-Sumatera. Dan profesional, ya, harus profesional dalam bidangnya. Misalnya kalian PGMI, berarti profesional menjadi guru PGMI teladan, seperti itu. Kemudian unggul dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, dan penerapan keilmuan. Jadi selalu mengkaji, selalu mengembangkan apa yang ada dalam pembelajaran, ya, apa yang ada di dalam alam sekolah formal ataupun non formal, tetapi tetap berlandaskan pada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dihilangkan NU-nya, tetap berjuang untuk NKRI, karena NKRI itu harga mati. Kemudian setelah kita mengetahui visi daripada IAIN Umetro, kita masuk pada visi Fakultas Tarbiyah. Visi Fakultas Tarbiyah harus seirama, harus sejalan dengan visi IAIN Umetro. Tidak boleh bertolak belakang, tidak boleh berseberangan, karena apa yang dihasilkan oleh fakultas adalah menuju apa yang diciptakan oleh fakultas itu akan menjadi cita-cita institut juga. Di sini fakultas menjadi fakultas tarbiyah yang terbaik unggul se-Sumatera, ya, dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, penerapan ilmu tarbiyah, serta pengabdian masyarakat yang berorientasi pada nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi masih seirama, karena hasil dari pencapaian impian pada fakultas menjadi wujud hasil dari pencapaian mimpi institut. Bisa dipahami?
Kemudian sehingga di prodi PGMI itu sendiri mempunyai orientasi sebagai program studi pada tahun 2027 ya, bukan 2017, yang unggul se-Sumatera dalam pengkajian, pengembangan, pengintegrasian, penerapan ilmu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah berbasis ICT, Information Communication Technology yang berorientasi pada nilai-nilai kebenaran, profesionalisme, kritis, kreatif, inovatif, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi, prodi juga harus mempunyai visi, impian, tujuan, gambaran umum yang fokus, padat, singkat, dan jelas, yaitu menjadi salah satu prodi yang unggul se-Sumatera. Kalau prodinya unggul berarti SDM-nya juga harus unggul. Kalian juga harus berani untuk keluar dari zona aman, berani untuk unggul, berani untuk berkompetisi, berani untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran, berani untuk menjadi seseorang yang lebih profesional, berani mengkritisi sesuatu yang perlu dikritisi, perlu diberi masukan tentang pembelajaran di guru madrasah ibtidaiyah khususnya, berani berkreasi dalam apapun itu, dalam jenis apapun itu, model pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya, berani berinovasi sehingga mewujudkan cita-cita yang diharapkan oleh program studi guru madrasah ibtidaiyah ini, tapi tetap berlandaskan atas haluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena Ahlus Jamaah itu banyak sekali anak-anak, jadi jangan terpesona. Jadi kita harus tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dipertahankan. Tawasud, tawazun, tasamuh, ya. NKRI. Kemudian sedangkan misi. Nah, sekarang apa aja kiat-kiat dari institut sendiri untuk mencapai impiannya? Kiat-kiatnya apa saja supaya tercapai tadi itu, unggul se-Sumatera itu? Yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan yang berbasis ICT, ya. Jadi sekarang kiat-kiatnya menyelenggarakan pendidikan, mengembangkan suasana akademik yang mengedepankan nilai-nilai kebenaran, menyelenggarakan pengelolaan program studi yang berorientasi pada mutu, profesionalisme, keterbukaan, serta memiliki daya saing. Kemudian menyelenggarakan penelitian, menyelenggarakan pengabdian, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengembangkan sumber daya manusia, menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Itu adalah trik-trik kiat-kiat untuk mencapai impian yang tadi sudah kita paparkan di depan. Ini trik-trik yang dimiliki, kiat-kiat yang dimiliki oleh Fakultas Tarbiyah IAIN-MNU untuk mencapai visinya. Bisa dipahami? Kemudian dari misi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah sendiri itu juga sama ya, karena tadi visinya sama, misinya pun harus sama. Intinya apa? Kita harus menjadi SDM yang unggul, SDM yang selalu berjuang untuk mencapai level di atas rata-rata sehingga kita bisa menjadi unggul se-Sumatera, ya, terbuka, kreatif, inovatif, ya, tidak tertutup dalam bertahan dengan nilai kebenaran, tetap berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita bisa bekerja sama dengan berbagai tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Kemudian sedangkan tujuan dari MNU Metro adalah tujuan di sini itu masuk pada tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal berarti dari dalam ya, sedangkan eksternal berarti dari luar. Dari internalnya sendiri kita sudah bertujuan untuk menyiapkan sarjana menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesional, berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab, mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu kesiapan internal kita. Jadi kita semua SDM seperti kalian ini akan kita siapkan menjadi sarjana yang unggul, sarjana yang profesional, yang berakhlak, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian tujuan eksternalnya mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan pencerahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kita melakukan pengembangan, penyebarluasan ilmu demi tercerahnya, demi mencerahkan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang ketiga
Ketiga, kita membudayakan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu ya. Tujuan fakultas sendiri hampir sama dengan tujuan tadi, tujuan daripada institut ya, menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa pengabdian pada masyarakat, khususnya pengabdian kepada ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Dan prodi PGMI sendiri ingin memiliki sarjana-sarjana, lulusan-lulusan yang pasti seperti tadi kompetitif ya, mengedepankan nilai-nilai kebenaran, keterbukaan, kritis, inovatif, dan tanggap terhadap perubahan sosial. Tapi ingat, tetap harus berhaluan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah. Sekarang kita harus mengetahui apa sih profil lulusan yang diinginkan oleh prodi PGMI itu sendiri. Profil utama pasti menjadi guru SD ataupun MI yang profesional dan multi talent, ya, bisa apapun. Kemudian menjadi asisten peneliti, kalian guru itu profil utama. Kemudian ada profil lain utama, yang utama juga yaitu asisten peneliti. Jadi nggak cuma menjadi guru, kalian juga harus menjadi seorang pengkaji, seorang peneliti yang selalu berupaya memberikan inovasi, selalu berupaya memberikan kritik-kritik positif untuk membangun kembali pendidikan yang ada di madrasah ibtidaiyah. Dan kemudian kalian juga harus berupaya dalam pengembangan bahan ajar. Bahan ajar itu harus inovatif, tidak melulu yang lama, tidak harus sama dengan guru lainnya. Kemudian profil tambahan, kalian di sini akan dibekali menjadi seorang yang edupreneur pada bidangnya, seperti membuat alat peraga yang edukatif, kesenian dan keterampilan tangan itu bisa menjadi wadah kita untuk berwirausaha. Kalau kalian kreatif, segala penjuru rezeki itu pasti akan datang, karena keprofesionalan kita itu mendatangkan rezeki ya di sini. Kemudian kalian juga bisa menjadi pengelola pendidikan formal dan non formal, seperti menjadi pembina pramuka, pengelola lembaga bimbingan belajar dan lain sebagainya, privat dan lain sebagainya ya. Ini lulusan yang kita inginkan, semoga kalian bisa lebih dari ini sampai pada titik-titik yang maksimal di setiap poin-poinnya ini. Profil utama dan profil tambahan lulusan. Baiklah. Kemudian pembelajaran di IMNU itu berasaskan pembelajaran konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Yaitu pembelajaran yang menyandarkan pada student center. Jadi lebih banyak melibatkan mahasiswa daripada dosen, karena dosen di sini hanya menjadi fasilitator, memfasilitasi saja, mediator, hanya menjadi mediator saja, dan motivator hanya memotivasi saja. Tapi kalianlah yang harus banyak terlibat dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi psikologi kognitif kalian itu berjalan seperti itu. Apa sih hakikat konstruktivisme? Hakikat konstruktivisme sendiri adalah melibatkan aktivitas siswa dalam setiap interaksi edukatif. Jadi kan harus terlibat lebih. Kalau dulu kalian hanya mendengarkan, sekalian kalian pada saat mulai pelajaran ini kalian harus berani memberikan argumen, berani, keterbukaannya sangat terlihat ya, berani memberikan argumen, berani memberikan masukan, berani memberikan kesimpulan-kesimpulan dan lain sebagainya. Dan kalian juga berupaya menemukan pengetahuan sendiri, bukan hanya diberi oleh dosen, tapi kalian juga harus menemukan sendiri, memiliki gagasan-gagasan yang lebih aktual, yang lebih kekinian, apa yang ada dalam masyarakat, peristiwa-peristiwa apa yang ada di sekeliling kalian. Jadi keterlibatan siswa dalam model konstruktivisme ini lebih banyak. Misalnya bisa dibilang di sini sampai 70-40%. Ya, karena ini waktunya kalian mengeksplor, mengeluarkan pengetahuan yang kalian miliki, yang kalian kaitkan antara teori yang dipelajari dengan peristiwa yang terjadi di sekeliling kalian. Selain itu juga ciri daripada model konstruktivisme di sini adalah membangun
diminta untuk memahami sendiri, walaupun tetap di sini dosen akan mengarahkan, tapi kalian akan diminta untuk memahami sendiri, karena dengan kalian memahami sendiri itu akan lebih tersentuh atau lama di memori, tersimpan lebih lama di memori, kesan kalian akan lebih lama, kesan kalian akan lebih panjang, tidak mudah lupa, karena proses untuk mengetahuinya itu tidak mudah, perlu ada pembangunan pemahaman sendiri, ya. Beda ketika kalau hanya memahaminya dengan dikasih tahu oleh dosen, ya. Dikasih tahu ini, kemudian kalian belum tentu ingat besoknya. Tapi ini harus membangun sendiri, biar kalian insya Allah akan lebih ingat lebih lama. Nah, kemudian di sini juga ditingkatkan, belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial. Jadi kalian harus banyak dilibatkan dalam interaksi sosial di masyarakat, kemudian penugasan yang bermakna dalam proses pembelajaran. Jadi di sini juga akan memberikan kalian tugas-tugas yang bermakna pada proses pembelajaran. Dalam bahasa Arab ini, Ibu akan menggunakan metode pembelajaran kontekstual teaching learning sebagai elaborasi model kontektivisme contextual teaching learning atau yang lebih dikenal dengan CTL. Jadi kalian memahami sesuatu sesuai dengan konteks, sesuai dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di sekeliling kalian. Jadi mudah. Dalam bahasa Arab kalau kita mudah menyambungkan atau menghubungkan antara kontekstual yang dirasakan oleh mahasiswa, yang situasi yang dialami oleh mahasiswa, dunianya mahasiswa, itu akan lebih meningkatkan kompetensi hasil belajar kalian, seperti itu, ya. Jadi kalian juga di sini harus bisa menghubungkan apa yang kalian hasilkan dengan kehidupan sehari-hari kalian, karena pada saat itu makna lebih dalam, pemahaman lebih kuat, dan kalian akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif. Dalam konteks ini juga belajar efektif itu mulai dari lingkungan yang berusaha pada siswa, ya. Ya, jadi semuanya yang dikedepankan di sini adalah siswa. Jadi guru-guru acting di depan kelas, siswa menonton, ke guru mengarahkan, siswa aktif bekerja dan berkarya. Di sini yang pasti ingin dilakukan ketika mengedepankan CTL di sini adalah karena lingkungan belajar secara konteks itu memberikan dan menumbuhkan komunitas belajar yang semangat, ya, yang semangat, karena masih ada hubungannya dengan konteks antara teori yang diajarkan dengan konteks situasi apa yang dialami oleh mahasiswa. Demikian pula dalam konteks ini pemilihan metode dan strategi yang efektif lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Jadi metode dan strategi itu lebih penting daripada hasil, yaitu proses kita dalam memahami sesuatu, proses kita dalam menerima sesuatu itu menggunakan kontekstual, ya, sesuai dengan kondisi lingkungan belajar mahasiswa. Bisa dipahami? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Allahumma fiqhil aqwam li thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.